Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Semoga untuk pertemuan kali ini kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran untuk menuntut ilmu ya anak-anak. Lalu sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar pelajaran pada pagi hari ini kita selalu diberikan kelancaran. Amin. Oke, Bapak absen dulu ya untuk mengenai kehadiran. Mas Rasid Alfito Hadir Pak. baik. Mas Ardian Hadir. oke. Mbak Desti Ada Pak. oke. Silakan nanti Pak. Oh ya siap. Makasih ya atas informasinya Mas Rasid. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan dulu ini terkait tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian. Jadi di sini Bapak memberikan tujuan dari pembelajaran Al-Quran hadis. Di sini semoga dapat menemukan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam dengan benar. Lalu peserta didik dapat menelaah kedudukan Al-Quran hadis sebagai sumber hukum Islam yang baik. Dan yang terakhir dapat menyimpulkan dan menjelaskan suatu hukum berdasarkan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang benar. Lalu kriteria penilaian di sini Bapak membagi menjadi 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, selanjutnya Bapak akan masuk ke materi Al-Quran hadis, yaitu Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Nah, di sini siapa yang sudah lancar untuk membaca Al-Qurannya? Ayo Pak. Untuk yang sudah lancar maupun yang belum, tetap selalu belajar dan belajar, karena belajar itu tidak ada habisnya. Dan belajar semoga baik Mas Ardian, Mas Rasid Alfito tetap bisa menguasai bacaan-bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya materi tema yang kita pada hari adalah Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Nah, kita dulu. Sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup. Oke. Nah, di sini Bapak mau bertanya, siapa yang tahu
Al-Quran itu apa? Kitab suci Allah, Pak. Oke, benar, kitab suci Allah. Itu semuanya tadi, Pak. Semuanya. Hai. Tapi kedengeran kok kalau kamu ngomong, kan nggak ribut. Oh, ya, bagus. Enggak, Kak, dengerin kamu kata maju gitu. Boleh dari sini Pak ya? Mau dimulai? Bapak itu sih. Terus Terus yo. Lalu Al-Quran itu apa tadi Mas? Kitab suci umat Islam, Pak. Oke, kitab suci umat Islam. Mas Utoh? Ya, Pak, sama, Pak. Oke. Jadi di sini Al-Quran itu mempunyai beberapa arti dan Bapak simpulkan pengertian Al-Quran ada dua, yaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa itu merupakan bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Lalu secara istilah merupakan kalam Allah yang diberikan atau dimukjizatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditulis ke dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir ya. Nah, jadi Al-Quran itu mempunyai dua pengertian, dari segi bahasa dan dari segi istilah nama. Dari segi bahasa merupakan bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang, dan dari segi istilah merupakan kalam Allah yang diberikan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis ke dalam mushaf serta diriwayatkan secara mutawatir. Nah, lalu apa itu mutawatir, Mas Ardian? Secara bertahap, Pak. Nah, lalu tujuan diturunkannya secara mutawatir itu untuk apa? Nah, ini tujuannya untuk memperkokoh hati dan memperkokoh agar lebih jelas dalam menurunkan Al-Quran. Lalu ada juga beberapa fungsi Al-Quran. Di sini fungsi Al-Quran. Fungsi Quran yang pertama, sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia. Sebagai pedoman atau petunjuk umat manusia. Lalu yang kedua,
sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Jadi Al-Quran itu adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu, anak-anak. Penyempurna dan yang terakhir adalah sumber pokok ajaran agama Islam. Nah, jadi tiga ini adalah fungsi Al-Quran yang sudah Bapak ringkas. Nah, maka dari itu anak-anak harus mengimani dan harus bisa mempelajari Al-Quran secara baik, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita juga. Lalu Al-Quran juga mempunyai beberapa nama lain dari Al-Quran. Nama lain Al-Quran. Siapa? Ada yang tahu, Mas? Nama lain dari Al-Quran? Al-Huda, Pak. Oke, Al-Huda. Al-Huda berarti petunjuk. Mas Hasan tahu, Mas? Al-Huda petunjuk, Pak. Oke, Al-Huda petunjuk. Sama Asifah, Pak. Asyifa, ya benar, bagus. Asyifa berarti obat. Alkitab ditulis, tertulis. Nah. Ar-Rahman. 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 Nah, jadi anak-anak, dari nama-nama Al-Quran itu ada 4, yaitu Al-Huda, Asyifa, Alkitab, Ar-Rahman, dan Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Huda itu berarti petunjuk, Asyifa berarti obat, dan Alkitab tertulis, dan Ar-Rahman itu rahmat. Nah, di sini Bapak mau tanya, belum kita masuk ke bab hadis. Nabi Muhammad itu mendapat wahyu ketika berumur berapa tahun? Ada yang tahu? 40 hanya dulu, Pak. Di mana? Di Irak. Bagus sekali. Nah, itulah perjuangan Nabi Muhammad yang telah mendapatkan wahyu dari Allah dan dia mendapatkannya di Gua Hira. Lalu Al-Quran tadi kan kitab penyempurna sebelum kitab Al-Quran kan. Nah, di sini Bapak mau tanya, kitab sebelum Al-Quran itu apa saja? Ada yang tahu? Injil, Pak. Zabur, Pak. Taurat. Benar. Kitab sebelum Al-Quran. Injil, Taurat, dan Zabur. Nah, Bapak mau minta anak-anak yang bisa menjawab langsung dituliskan di atas. Injil itu, kitab ini diturunkan kepada Nabi siapa? Terus saya, Pak. Yuk, silakan.
kepada Nabi Isa, betul. Taurat kepada Nabi Musa, oke. Zabur kepada Daud, sangat betul. Nah, beri plus dulu. Oke. Lalu ini udah dicatat belum ya anak-anak? Sudah, Pak. Udah, oke. Cukup saya. Cukup saya. Cukup saya cukup saya. Mungkin selanjutnya adalah pengertian dan fungsi hadis. Nah, di sini ada yang tahu hadis itu apa? Perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Oke, ini ada perkataan dan perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis. Nah, jadi hadis itu secara istilah kalau sesuatu baik berupa perkataan maupun perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi adalah pengertian hadis. Lalu fungsi hadis itu adalah menegakkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu tentunya harus ada hadis, karena jika tidak ada hadis maka tidak ada yang mempertegas dan menegakkan. Lalu yang kedua, membuat dan menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi itu tadi membuat dan menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran itu sangat penting. Dan yang terakhir, menguraikan dan merincikan yang global dan yang mujmal, yang umum dan yang khusus. Itu anak-anak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Enggak ada, Pak. Baik. Mungkin itu tadi dari pembahasan Bapak untuk pertemuan kali ini. Sekarang Bapak mau tanya satu kali aja. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang apa, anak-anak? Al-Quran ya. Karena sebagai pedoman baru. Bagus, ya, benar sekali. Ya, itu tadi adalah pembahasan Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Maka dari itu, anak-anak harus selalu mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik agar menjadi pedoman hidup. Mungkin sekian materi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.